Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabil a'lam al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Al-Mizan ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita mempersembahkan puja dan puji kepada Allah yang setinggi-tingginya. Diberikannya kita rahmat, nikmat dan karunia, dan diberikan kita taufik untuk menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Ini namanya syukur. Oleh itu kita syukuri dengan perbuatan dan juga kita syukuri dengan ucapan. Mudah-mudahan nikmat ini dengan syukur melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mudah-mudahan pertemuan bisa menjadi pengobat rindu. Rindu itu berat, ya, lama dan ditanggung. Awak dah berjanji bertemu, Pak, tapi kapan ada waktu? Alhamdulillah ada perjalanan melewati Jakarta, tapi tidak sambil lewat ini. Kalau sambil lewat tidak sempat. Sengaja memang bermalam di sini. Ya, besok saya kuliah sebenarnya pagi. Kemudian jabatan harian saya SH, sopir harian, ngantar anak dan istri. Tapi ya, ini saya tinggalkan. Alhamdulillah ada surat tugas juga dari kampus. Jadi oleh sebab itu sengaja saya minta sampai Senin. Sebab janji terlalu banyak dibuat. Kalau orang dulu-dulu biasalah pepatahnya mengatakan jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Orang dulu, sekarang tak boleh lagi. Jembatan kokoh-kokoh sekarang. Dulu jembatan bambu, ya biasa lapuk lah. Kalau sekarang tak, jembatan dari baja, beton, itu
Dan makanya janji tak boleh mungkir. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini terobatilah rindu itu, tidak terasa berat lagi, dan tertepatilah janji yang pernah terucap. Kalau berulang itu tambahan namanya, kalau tidak berulang sabar sajalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu sekali lagi saya bersyukur pada Allah bisa bertemu pada petang ini, walaupun hanya saling bertukar senyum jadilah. Saling bertukar senyum. Bapak bersedekah ke saya bersedekah pula. Tapi saya yang banyak terima nampaknya. Asalnya dah berhasil buat tonton tersenyum. Berkali-kali pula tersenyum, padahal senyum sekali aja sudah sedekah, apalagi berkali-kali. InsyaAllah akan saya buat tersenyum sampai tonton bosan tersenyum, InsyaAllah ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah, sunnahnya sungguh indah. Segala yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang sulit terasa mudah. Dengan sunnahnya apapun boleh kita buat. Ya, kita bisa mengorbankan apa saja. Makanya subhanallah, ajib iman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal yang menurut logika mustahil menjadi sesuatu yang nyata dan terlihat dalam fakta. Subhanallah. Oleh sebab itu kita berterima kasih kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sering menyebut-nyebutnya, sering memujinya sesuai dengan kedudukannya pula, dan mendoakan dengan doa terbaik yang diajarkan Allah langsung kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucaplah salam sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Oleh itu beruntunglah kita selalu mempelajari sunnahnya, sebab setiap sunnahnya disebut mesti kita berselawat dan mengucapkan salam untuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala abdika rasulika. Bapak dan ibuku muslimin dan muslimat, terima kasih kepada saudara-saudaraku pengurus Masjid Al-Mizan. Masya Allah, ini sungguh kehormatan. Kalau tidak ada izin tidak bisa duduk di sini. Kalau tidak ada izin saya tidak bisa duduk sini. Kadang duduk situ aja tidak boleh kena. Ya, tapi alhamdulillah, walaupun hanya sekali aja. Ini yang pertama dan untuk terakhir. Hah? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, terima kasih atas kepercayaan yang diberi. Mudah-mudahan walaupun tak memuaskan, tapi jangan sampai mengecewakan. Ya, kalau ada yang mengecewakan kasih tahu kita. Kalau Anda puas kasih tahu yang lain. Tak puas kasih tahu saya. Kalau puas kasih tahu yang lain. Itu moto apa itu? Rumah makan, masya Allah. Soal Anda puas beritahu yang lain. Kalau Anda tidak puas beritahu kami. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengaji ini sebenarnya berat, tapi karena kita tahu nilainya sangat besar, Allah yang angkat tinggi-tinggi. Oleh sebab itu kita pun ingin menjadi para petinggi. Tidak di sini, tapi di tempat yang tinggi, di jannah insyaallah taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Cuman dunia ini kaum muslimin darubtilah,
negeri yang penuh dengan ujian. Tapi yang namanya ujian kan tidak lama sih. Kan ujian tidak lama. Daurtila. Perjalanan paling pendek kita di mana? Di dunia memang. Ujian kan tidak lama. Antum sudah ujian di Libya kan? Hah? Sudah selesai? Belum. Belajar 4 bulan, ujian? Sepekan. Jadi kita memang diuji Allah SWT di dunia ini. Makanya di masa ujian kita belum bisa berselebrasi, belum bisa untuk bergembira, karena belum ada pengumuman, keberhasilan. Makanya imam kita, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di saat beliau akan meninggal dunia, beliau ditalqin oleh anaknya dan muridnya Abdullah, Saleh dan selainnya. Lalu di saat beliau ditalqin, dia menjawab, la ba'du, la ba'du, la ba'du. Loh, kenapa? Para anak-anaknya dan murid-muridnya khawatir ada apa dengan Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah bila munaza'ah, tidak ada khilafnya. Beliau adalah Imamul Mubajjal Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, yang begitu sabar dan tegar menghadapi berbagai ujian yang dihadapi. Masya Allah. 4 khalifah membuat Imam Ahmad menderita, tapi dia tetap sabar. Itu sudah berapa khalifah yang tu hadapi? Belum ada khalifah kan? Berarti aman itu. Ini tidak, subhanallah, 4 khalifah berarti al-ma'mun, al-amin, al-mu'tasim, al-mutawakkil. Karena banyak pembisik yang suka melakukan pembusuk. Pembisik biasanya pembusuk. Jadi makanya para pemangku kebijakan, penyelenggara, jangan menjadikan pembisik di sekitarnya, tapi jadikanlah penasihat. Karena penasihat itu jujur, penasihat itu ikhlas, penasihat itu ingin kebaikan. Kalau pembisik itu selalu melakukan pembusukan. Makanya sifat pembisik itu sifat apa dia? Pembisik itu sifat apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pembisik itu syaitan. Maka antum kalau dekat dengan pemerintah jangan jadi pembisik, karena pasti membuat pembusukan. Tapi jadilah penasihat. Kalau tidak, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Nah, Imam Ahmad rahimahullah yang begitu perjuangannya untuk menegakkan sunnah Nabi SAW dengan ilmunya yang dalam sunnah tak ada yang mengatasinya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan pengakuan, anta ya Aba Abdillah ya Ahmad a'lamu minna bis sunnah. Engkau lebih tahu tentang sunnah dari kami. Fa iza alimtal hadits as-sahih fa'alimuna bihi. Kalau kau tahu ada hadis sahih, beritahukan kepada kami. Allah. Memang orang-orang mulia itu, orang-orang yang punya kelebihan itu tahu siapa yang punya kelebihan. Kita aja yang tidak mengakui kelebihan orang. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah tahu kelebihan Ahmad, dan Ahmad pun tahu kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka mereka saling menyanjung, bukan saling menyinggung. Mereka saling mendukung, bukan saling menyandung. Itu kita dan itu mereka dan ini kita. Ini mukadimah terlalu panjang Ustaz. Antum memang begitulah. Kalau saya enggak, isinya sedikit, mukadimahnya banyak. Kemana-mana. Semalam saya di STDI juga begitu.
Orang hadis itu mukadimahnya panjang sebenarnya. Isinya dikit. Sanadnya haddatsana, sanadnya 3 baris, isinya satu baris. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Enggak apa-apa kan? Ya mukadimah aja ada berisi, masa antum enggak suka? Imam Ahmad rahimahullah setelah siuman kembali, Allah gembira anaknya tanya, ya abati, kenapa tadi ketika kami talqinkan engkau katakan la ba'd, kami risau, kenapa tidak mau ditalqin la ilaha illallah, orang mau meninggal? Qala atani syaitan, Allah atani syaitan faqala li futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad. Seolah-olah dia memberikan apresiasi, applause kepada Imam Ahmad. Kamu dah selamat dari godaan saya. Di detik-detik terakhir dia ingin menjadikan Imam Ahmad ujub. Allah, dosa ujub ini luar biasa. Kaum muslim dosa riya itu luar biasa. Tapi Imam Ahmad, Allah lindungi dia dari godaan itu. Maka dia bilang belum. Dia mengatakan kita belum aman sampai sebelah kaki kita sudah masuk ke pintu surga. Dah masuk, dah melangkah, bismillah. Apa doa masuk surga ya? Ini terus masuk. Ada yang tahu? Tolong beritahu. Saya tidak tahu. Hah? Yang dia tahu, qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah, malaikat yang mengucapkan salam ke kita. Apa PRT ucap salam ke apa ni? Lapor ke rumah PRT salam semua saya tadi kan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ternyata Imam Ahmad mau dijerumuskan di detik-detik terakhir oleh syaitan dengan cara apa? Memuji. Jangan memuji. Dan memang sifat manusia pada asal memang suka dipuji. Cobalah kita penat kita berdakwah, tiba-tiba orang tidak ada mengapresiasi. Ada mulai itu, iya kan? Boleh kita hitung lagi. Allah, boleh kita hitung berapa jasa kita. Saya yang pertama jadi panitia, saya yang pertama, dan sebagainya. Tanpa terasa berterbanganlah pahala-pahala kita tersebut. Hilanglah seperti kamathali safwanin alaih turabun fa asabahu wabilun fatarahu salda. Seperti batu licin, ada debu di atasnya, lalu ditimpa hujan lebat, ada tersisa. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, itulah Nabi ingatkan kaum muslimin, semakin tinggi martabat kita, semakin tinggi pula tempat terpeleset kita. Orang semakin tinggi terpeleset. Antum manjat tinggi, terpeleset. Kalau jatuh, auzubillah. Tapi kalau anda manjat pendek, rendah-rendah, terpeleset, aman. Maka jadi orang tinggi itu, menjadi orang besar itu resiko besar memang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kalau berada di suatu majelis, pasti yang pertama dipanggil nanti yang menonjol di situ. Kalau pas nak buat masjid, dipanggil yang banyak peliti. Ya, kayaknya pasti yang banyak peliti dipanggil. Macam Ustaz Asman tak akan dipanggil lah. Ustaz Asman bukan nak ceramah aja. Kalau urusan apa lagi? Urusan menghadapi gangguan misalnya, pasti yang dipanggil orang baga. Apa bahasa baga sih? Centeng ya? Jangan centeng lah. Orang yang kuat. Nah, kalau masalahnya adalah negosiasi, pasti yang pandai berunding dipanggil. Karena mereka menonjol memang. Nah, di hari kiamat, dan ini yang kita takutkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi ingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi setelah menyebutkan hadis ini kepada Abu Hurairah
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menggenggam tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya tanda, ini ingat nih Abu Hurairah, kamu ini orang yang banyak ilmunya. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu orang yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam dan usahanya siang malam setiap saat yang tak mau berpisah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan setiap apa yang dia dengar dan dia lihat dari Nabi tak terlupa kembali, tak pernah terlupa lagi. Itulah berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuk Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yuqda alaihi yawmal qiyamah. Dan riwayat lain, awwalu man tusa'aru alaihi an-naru yawmal qiyamah. Dan riwayat lain, thalathatun awwalu ma yuqda alaihim yawmal qiyamah. 3 orang, bukan 3 orang di sini, 3 jenis orang. Bukan 3 orang, 3 jenis orang. Yang pertama dihisab. Yang pertama diputuskan hukumannya. Tentu bayangkan pada hari itu, hari kiamat, hakimnya siapa? Allah. Allah langsung. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak satu pun kalian pasti Allah akan berbicara langsung kepadanya tanpa penterjemah, tanpa perantara. Tonton nak pandai bahasa Arab, besok pandai aja bahasa Arab. Kalah saya besok tuh. Apalagi pandai mendebat pula. Ya, yang suka mendebat di dunia, takut saya di akhirat juga suka mendebat. Makanya di dunia ini kita bukan disuruh banyak berdebat. Makanya as-salaf melarang kita banyak berdebat. Sebab orang yang menjadikan agamanya alat perdebatan, dia akan tazandaq, akan menjadi zindik. Tahu zindik? Dia tak akan mencintai agama ini. Orang Islam tapi membenci Islam. Dia tidak ada mencintainya. Membenci itu bukan mengatakan saya benci Islam, tidak. Tapi apapun yang berbau Islami, dia akan benci dan memerangi. Ngaji orang diperanginya juga. Tidak ngaji, gembira dia. Yes, ya. Kalau ngaji kan banyak yang marah kan. Di sini nggak ada. Ya jelas lah, tentu suka ngaji memang. Di tempat orang yang tidak suka ngaji, pantang nengok masjid ramai. Bukan di sini, di tempat saya, bukan tempat saya juga. Nanti tidak bisa pulang pun. Iya. Asal ramai masjid, risau orang. Apa sebab? Sebab kalau ramai masjid, ilmu menyebar, sunnah keluar kembang. Syaitan memang takut kepada ilmu. Sebab ilmu membuat dia tak bisa menipu. Makanya 100 orang, seorang alim lebih satu orang alim lebih ditakuti syaitan dari berapa orang? 100 ahli ibadah. 1.100. Antum bikin saya ragu jadinya. 1.000 apa 100? 1.000 Pak. Itulah kadang-kadang kata gara-gara hafalan kawan, hafalan kita rusak. Pernah saya di suatu diskusi ilmiah bersama saya senior saya, tapi bukan di jurusan hadis. Saya menghafal fatwa Syekh Nusaimin dan bin Baz mengharamkan. Dia menghafal menghalalkan. Dua-duanya benar. Dua-duanya boleh benar tak?
Satu mengharamkan, satu menghalalkan. Dua-duanya mungkin benar? Ya enggak lah. Salah satu mesti benar. Awak karena segan sama senior, anggukkan aja lah dulu. Tapi hati tak rela sebenarnya. Sebab saya yakin sekali hafalan saya. Sampai di rumah, 2 jam setelah itu sampai di rumah, saya ngantuk-ngantuk, saya buka buku lagi. Ternyata alhamdulillah hafalan saya yang benar, Pak. Kita buka buku, Pak. Yang bilang 100 tadi. Kalau betul Bapak saya sudah enggak, terima kasih malah. Saya enggak akan masalah. Karena memang kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-hifdzu khawwan. Hafalan itu suka berkhianat. Makanya harus selalu diulang-ulang. Baiklah, 100 atau 1000 sampai kita murajaah lagi. Bahwa satu orang alim lebih disenangi, lebih disatakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Apa sebab? Alim tak bisa ditipu, ahli ibadah bisa tertipu. Makanya syaitan lebih suka mengganggu pengajian ilmu daripada perkumpulan-perkumpulan lainnya. Kalau orang berzikir, misalnya Indonesia berzikir, tidak ada gangguan insyaallah. Indonesia bersalawat, tidak ada gangguan. Apa lagi? Masjid Mizan beristighosah, tidak ada kan ganggu. Tapi kalau majelis ilmu banyak yang ganggu, didorong-dorong oleh si syaitan itu berbahaya kajian seperti itu. Apa sebab? Banyak rusak acara kita dibuatnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, demikian pentingnya alim sampai syaitan takut kepadanya, dan Allah mengangkat orang berilmu setinggi-tingginya. Nabi kita alaihi salatu wassalam kapan baru menjadi orang hebat? Setelah diberikan ilmu, setelah dapat ilmu, dapat wahyu dari Allah SWT. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Al-Quran ini menjadi nama baik bagimu, bahkan bagi kaummu. Allah wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat derajatmu. Tapi oleh sebab itu, makanya pada hari kiamat nanti yang hebat-hebat itu akan dipanggil pertama kali, menjadi ibrah bagi yang lain. Bayangkan Allah yang langsung menjadi hakimnya, ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Tahu antum yang lebih tersembunyi dari rahasia? Coba tolong tafsirkan. Rahasia, ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Tidak pernah dengar ya? Saya dulu di Jakarta, saya dengar tafsirnya itu tahun 92. Tanya ke Pak Imam. Ini tidak ujian Pak Imam. Apa maksud? Rahasia yang dan ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Coba ngaku. Ada yang mau? Kayaknya ada mahasiswa saya di sini nampaknya, masya Allah. Dari kemana kemarin? Di Bogor ya? Semarang, masya Allah. Jazakumullah khairan. Kapan pulang? 6 sore. Cancel aja sampai 6 sore, sama kita. Makan di perjalanan tanggungan saya. Nah, gimana? Cancel. Berapa orang? Sendiri aja. Ada satu lagi tuh. Antum bukan dari Pekanbaru? Iya, 2 tuh. Ada lagi 3 kayaknya. Taib ala kulli hal. Enggak bareng kita pulang. Coba alhamdulillah ada harapan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang tadi ada yang mau jawab yang tadi? Antum mau jawab enggak? Udah lupa juga. Ini malu-maluin saya jadinya. Awak dah ngaku dia mahasiswa awak. Mau dicoba? Silakan. Anda
Takut juga? Enggak mau ngaku jadi mahasiswa saya? Enggak. Satu kampung, alhamdulillah. Hah? Rumbai. Saya mau Rajale. Iya, Serio ya. Masya Allah. Di Cepron biasa ya. Ay, Masya Allah. Hayakumullah. Udah makan malam? Hah? Beko? Baik, saya kasih ya. Masya Allah. Antum makannya di mana biasanya? Port Opera atau Ampera? Hah? Siang malam? Woi, gawat. Berapa sekali makan saya? Saya tadi tidak dikasih bayar sama orang nih. Nah, 50 yakfi? Taib. Dia yang tetap tarifnya. Kalau kurang tolong ditambah sama dia, jangan saya. Masya Allah. Kalau kurang cari saya di Cepron nanti. Masya Allah. Ah, ada. Tolong saya. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kita semua pulang. Barakallahu fiikum. Jadi Allah tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Rahasia itu mesti kita ketahui yang memiliki rahasia. Tapi ada yang lebih sembunyi dari rahasia, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apa itu? Misalnya, antum tahu di mana wafatnya nanti? Enggak kan? Terus rahasia antum itu enggak juga kan? Rahasia kita mesti diketahui oleh Allah dan kita tahu. Tapi ada yang lebih sembunyi daripada itu yang kita sendiri enggak tahu. Itulah akhfa, lebih tersembunyi. Nah, Allah pada hari itu jadi hakim kita. Dan padang mahsyar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah itu dipagar betis oleh para malaikat yang jumlahnya la ya'lamuhum illallah. Dan hari itu neraka jahanam diseret oleh malaikat dengan 70.000 zimam. Zimam itu tali. Talinya terbayang tentu talinya. Bukan tali rapiah, bukan tali plastik, bukan tali asoy, bukan tali apa lagi enggak. Tali itu setiap talinya diseret oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000. Yang cepat jawab saya kasih juga makan malam nih. Ya Allah. Antum enggak biasa ngitung duit banyak. Iya. 70.000 kali 70.000. Enggak juga. Masih salah lagi. Bilang aja hampir 5 miliar malaikat. Subhanallah. Mana yang lebih besar kita daripada malaikat? Hah? Malaikat lebih besar? Udah pernah nengok? Terus kok berani aja bilang? Malaikat itu uli ajnihatin masna wa thulath. Langsung rubah. Iya, ini tercampur ayat. Ada warubahnya, saya lupa. Antum langsung ke ayat nikah lupa. Subhanallah. Kalau Jibril itu pernah dilihat oleh Nabi SAW dalam bentuknya yang asli memiliki 600 sayap. Jadi sampai menutup dari bumi sampai ke langit. Makanya baginya langit tuh tidak jauh. Tidak jauh. Kita aja naik pesawat, sayapnya berapa? 2 cuma. Berapa kelajunya? Hah? 900 km per jam. Masya Allah. Sering naik pesawat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau 600 sayapnya pasti lebih cepat lagi. Allah musta'an. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah. Hari itu ya, kita lihat ke belakang kanan tak terlihat kecuali yang kita amalkan. Tengok kiri
tak terlihat kecuali yang kita amalkan. Dan lihat ke depan, neraka di hadapan. Ma minkum wa ma minkum min ahadin illa wariduha wa minkum illa wariduha. Tak satu pun kalian pasti akan melewatinya. Apa itu? Neraka Jahannam. Karena Anda menuju surga itu jembatan melewati Jahannam. Nah, hari itu kaum muslimin, orang yang pertama tusa'aru alaihin nar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah tadi ada 3 orang-orang yang berpeluang besar menjadi orang dekat Allah, ditinggikan, dimuliakan, tetapi salah dalam melangkah, salah dalam berniat, salah dalam bertujuan. Siapa mereka? Rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Orang mati syahid kaum muslimin masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Allah warzuqna. Allah warzuqna khulal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi pada hari itu akan terbuka semua rahasia dan yang lebih sembunyi dari rahasia. Lalu didatangkan fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Allah tanyakan, Allah perlihatkan kepadanya segala nikmat yang diberikan sampai dia mati syahid. Lalu ya memang hari itu hafalan kita hebat semua. Tidak ada beda kita dengan Imam Bukhari lagi waktu itu. Semuanya hafiz. Semuanya hafiz. Tidak bisa kita mengatakan. Gambarnya jelas, tercatat. Allahu Akbar. Qala fama amilta fiha. Nikmat yang saya berikan kepadamu, kekuatan, kehebatan, kedikdayaan, kesatriaan, apa yang kau lakukan dengannya? Lalu dia menjawab, qataltu fika hatta istushhidtu. Saya telah berjihad di jalanmu ya Allah sampai saya mati syahid. Ya, dengan gagah berani dia maju merangsek ke dalam kancah peperangan sampai dia mati syahid. Ternyata Allah Maha tahu, kita yang tidak tahu. Qala kadzabta lakinnaka qatalta liyuqal innahu syuja'u jari'. Faqad qil fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fi nari jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Kamu bohong di mata orang, ya kamu syahid. Tapi ternyata Allah yang mengetahui hati. Kamu bohong, kamu berjihad, pergi berperang supaya dikatakan seorang pahlawan. Makanya kalau ada saudara kita, nenek moyang kita, ratu kita tidak angkat dia pahlawan nasional, jangan terlalu sedih lah. Karena mendapat sertifikat pahlawan nasional tidak akan memajukan sedikit pun di akhirat. Tapi kalau diberi, mudah-mudahan ajilatu busyral mu'min. Mana tahu ada datuk-datuk kita yang dulu jadi pejuang yang melawan orang kafir Belanda waktu itu dengan teriakan Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia syahid. Tidak diakui di pahlawan, tidak masalah. Sebab pengakuan manusia, ya sebagai manusia rupanya tidak berguna. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani. Lalu Nabi katakan huwa finnar. Sahabat pada memuji ma asja'u ma ajra'u ma ablahul yawm barakallahu. Subhanallah, sungguh luar biasa si fulan hari ini. Lalu Nabi katakan huwa finnar, dia dalam
neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam neraka. Karena Allah tahu untuk apa dia berperang. Kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari' faqad qila thumma umira bihi fayusabu fi ala anari jahannam hatta ulqiya fin nar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang kalau dia ikhlas, kalau seandainya hatinya benar, tujuannya benar, masuk surga tanpa hisab, dan diizinkan memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya, kalau 70 orang dari keluarga syahid bisa diberikan syafaat masuk surga, siapa yang punya saudara 70 orang? Ayah 70 orang? Ayah enggak mungkin ya, ibu enggak juga. Semua kerabat yang dekat yang menjadi mewarisinya masuk surga. Yang pernah berinteraksi dengannya selamat mereka masih muslim mukmin, muslimah mukminah, bisa diberikan syafaat atas izin Allah SWT. Tapi apa nasibnya terakhir? Dia sendiri sudah duluan masuk neraka. Karena memang umat ini, kaum muslimin, saya lupa tadi, kita adalah al-akhirun al-awwalun, kata Nabi SAW. Nanti ditanyakan, ya pertanyaan ini sini bukan Allah nggak tahu di mananya. Ainal ummatul ummiyah, mana umat yang tidak pandai tulis baca? Karena Nabi kita tidak pandai tulis baca. Lalu patazilfu anna dan umat-umat yang lain memberi kita jalan, disuruh kita maju. Terbayang tuh pemandangannya. Jadi di tengah ramainya orang itu, kita di bawah pimpinan Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan jalan, dikuatkan jalan oleh orang, dilapangkan. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah seperti itu kita dipanggil seorang yang mati syahid, ternyata berujung ke neraka Jahannam. Kita sambung selepas azan. Dauro Ilmiah Islam Jember dan Jakarta. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah. Dosen UIN Suska Riau. Pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Sabtu sampai dengan Senin 2 sampai dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 sampai dengan 28 November 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gang Kopodang nomor 5, Gladak Pakem, Jember. Studi Hadis Orientalis, syubhat dan jawabannya. Ahad 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun. Agar tak seperti mereka, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Senin 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022 Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ingin seperti mereka. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus, STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KM TV, Hak TV, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya, amin. Itu yang pertama, orang yang seharusnya diharapkan bisa memberikan syafaat, orang yang harusnya masuk surga tanpa hisab, tapi bernasib nahas, seolah-olah tidak ada kelebihannya sama sekali. Seolah tidak ada kelebihannya sama sekali. Bagaimana dengan yang di bawah-bawah mereka lagi? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa rajulun atahu Allahu ilman, yaitu orang yang Allah berikan yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu. Subhanallah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan itu hanyalah yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang melakukannya lillahi taala. Sedangkan yang tidak, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, seseorang yang belajar ilmu, belajarnya saja berapa banyak fadilahnya, kemudian wa 'allamahu, dia mengajarkan berapa banyak keutamaannya, wa qara'al Qur'an, membaca Al-Qur'an berapa banyak kelebihan dan pahalanya. Satu huruf Al-Qur'an 10 kebaikan, barakah, rahmat Allah. Tetapi pada hari itu ditunjukkan kepadanya oleh Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah, lalu Allah tunjukkan, saya beri kamu kecerdasan, beri kamu kepahaman, saya beri kamu kesehatan, dan kamu dikenal oleh banyak orang, punya nama baik, disanjung-sanjung dan dipuji. Dan dia mengaku itu semuanya betul. Nah, tapi ternyata walakin kadzabta, kamu bohong.
ketika dikatakan fama amilta fiha, apa yang kau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzabta, Allah Maha tahu apa yang di hatinya. Lalu apa katanya? Kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala alim, kamu belajar supaya dikatakan alim. Ini yang kita khawatirkan, kita hari ini belajar kaum muslimin nak mendapatkan gelar LC lucu, MA mangga, nah, dan seterusnya. Gelar, apalagi dari gelar itu kita mencari tujuan lain lagi untuk naik pangkat. Kalau sudah naik pangkat, ada lagi yang dituju apa? Ya tambah air, tambah gula. Apa namanya? Naik gaji. gaji naik predikat. Kadang gara-gara sudah dan naik pangkat, naik titel, akhirnya sering sering berkelahi sama kawan. Ada aja perbedaan pendapat. Sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang masalah, tapi perbedaan pendapatan kadang. Wallahu musta'an. Nah, Allah tahu itu semua. Maka Allah katakan ta'allamtal ilma liyuqala alim. Kamu dulu belajar itu supaya dapat gelar alim. Ia dapat gelar profesor, doktor, pakar, apa lagi namanya? Ulama ini dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa qara'tul Qur'an liyuqala huwa qari. Kamu baca Quran supaya dapat gelar qari. Subhanallah, berarti tidak boleh ngajar? Ya boleh. Tidak boleh dapat gelar? Ya boleh. Sah, Syekh? Tidak boleh dikatakan memberani? Ya boleh. Tapi bahkan itu tujuan. Kalau nanti banyak pun yang berhenti kuliah nak kita gara-gara Ustaz Desmond dia mau kuliah lagi. Tidak. Kalau di kuliah yang namanya sekarang kuliah mesti ada gelar. Kalau tidak keluar gelar jadi mapala kita, mahasiswa paling lama. Ya tak? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bukan. Sama dengan kalau solat sekarang, kita solat ke masjid. Gara-gara nak takut nampak orang, sembunyi-sembunyi ke masjid. Itu di dalam masjid nampak juga semua orang. Akhirnya terpaksa pakai sitar nanti masing-masing. Iya, masing-masing pakai sitar biar ikhlas gitu ya. Nah, orang berjihad tidak mungkin sembunyi, sah? Bukan sembunyi, tidak mungkin. Orang ngajar bisa sembunyi? Oh, kita pasang sitar tuan-tuan ganti sebaliknya. Tidak, ngajar tidak bisa, belajar juga tidak bisa sembunyi. Cuman karena tidak bisa sembunyi itulah rentan terjazaskan niat kita. Rentan rusak niat kita. Apalagi banyak pula yang tukang komporin Ustaz, katanya Ustaz tidak ada ilmu Ustaz katanya. Siapa yang bilang? Akhirnya terpaksa membanggakan diri lagi kan, saya dan sebagainya. Banyak godaan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu wajarlah setiap as-salaf, imam-imam besar kita seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit saya pelihara daripada niat. Yahya bin Mu'az mengatakan, ya, yang paling sulit itu saya jaga adalah riya. Apa sebab? Selamat dari warna ini, dia berubah warna lagi. Selamat dari trik ini, datang lagi dengan trik yang lain. Itulah riya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai Nabi mengibaratkannya seperti
langkah semut hitam di atas batu hitam yang licin di malam yang gelap gulita. Gitulah maksudnya. Siapa yang bisa deteksi? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu makanya kita harus selalu diingatkan dan kita harus selalu murajaah diri, muhasabah. Sampai di mana keikhlasan kita? Sampai di mana keikhlasan kita? Kita sering diuji kaum muslimin muslimat. Kalau kita jadi dai ini, datang 2-3 orang juga, itu mulai lagi. Nah gantung sor, gantung sorban kalau pemain kan gantung diri, gantung sepatu ya. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat, wa qara'atul Qur'an liyuqal qari, supaya dikatakan qari. Dan yang ketiga adalah wa rajulun wassa'allahu alaihi, orang yang Allah lapangkan rezekinya, wa atau min asnafil mal, Allah berikan harta itu berlomba datang kepadanya. Sampai ada seorang asisten orang kaya bilang, dah berbagai cara saya lakukan untuk mengurangi harta bapak, tidak berkurang juga katanya. Masya Allah. Bayangkan berapa hartanya itu. Itu belum orang terkaya itu. Baru orang yang hanya kaya tapi Masya Allah. Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Harta itu berlomba masuk ke dalam rekeningnya. Oh, belum masuk lagi sudah. Belum jelas masuknya, yang keluar sudah banyak. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Datang hari kiamat lagi, Masya Allah, cepat sekali waktu di sini berlalu. Tidak terasa, subhanallah. Mungkin saya yang terlalu gembira barangkali ya. Jazakumullah khairan. Lalu dia tunjukkan nikmat-nikmatnya, ya tidak bisa dipungkiri, memang banyak melimpah. Lalu dia tahan harta? Tidak. Dia berikan, dia infakkan, bangun masjid, bangun sekolah, dukung dakwah dan sebagainya, pelihara janda. Jangan salah paham tak? Iya. Di sini kan lain bunyinya. Kalau di sana biasa pelihara janda maksudnya santuni, iya diberikan sumbangan rutin gitu, dipelihara. Bukan maksudnya pelihara janda maksudnya. Ya marah ibu-ibu semua saya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi lagi-lagi cuai di sini. Tujuan lagi. Apa kata Allah SWT? Apa jawabannya? Qala fama amilta fiha. Harta yang banyak itu apa yang kau lakukan? Allah Maha tahu apa yang dia lakukan. Dia infak banyak. Terus apa yang kau lakukan? Ma taraktu min sabilin tuhibbu wa yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada jalan apapun yang engkau suka saya infak di situ kecuali saya berinfak padanya. Pengadaan Al-Quran ada saham saya di situ. Untuk masjid dimanapun ada saham saya di situ. Bahkan saya bangun masjid sendiri malah, beberapa masjid. Anak-anak yatim saya banyak, 1.000, 2.000 orang saya santuni. Pokoknya tidak ada jalan kebaikan kecuali saya ikut menyumbang di situ, menginfakkan harta di situ. Lalu Allah katakan, kadzabta, engkau telah berbohong, walakinnaka fa'alta liyuqala innahu jawad. Kau melakukan itu supaya dikatakan engkau tu dermawan. Waqad qil, sudah dapat gelar itu. Kalau yang tadi waqad qil, dikatakan alim, sudah dapat. Karena tujuannya adalah dunia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, siapapun ulama, khususnya ulama hadis, selalu memulai kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dan subhanallah, itu yang juga yang selalu menjadi kami terharu. Kalau kami di awal semester belajar di Madinah itu, Masya Allah, selalu di awal semester masing-masing dosen itu mengingatkan niat terus. Awak kadang-kadang apa curiga terus saya sama kita nih, niat. Iya tak? Coba tonton kalau tiap malam kami belajar niat sini gimana ya? Ini ustaz ini curiga sama awak. Jangan sekarang ada curiga tonton.
Ustaz dah, awak disinggungnya katanya. Udah. Ini penting kaum muslimin. Tadilah Imam Ahmad menjelang matinya pun mau digoda lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Imam Ahmad yang kata Imam Syafi'i, la a'lamu fi Baghdad. Saya nak tahu di Baghdad ini baitan asta'amu asyaddu halalan baiti Ahmad. Saya nak tahu di Baghdad ini rumah yang makanannya lebih halal dari makanan rumah Ahmad bin Hanbal. Kita bayangkan, awak subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Datang menteri khalifah ke rumahnya ngantar uang hanya lebih kurang 1.000 dinar. Coba hitung lagi Ustaz. 1.000 dinar kali 2,5 juta. 2,5 miliar. Banyak apa sedikit? Pernah nengok? Belum, sama. Nah, 2,5 miliar. Tidak ada ampranya. Tidak akan ada diperiksa KPK. Karena ini murni hadiah untuk Imam Ahmad. Bukan gratifikasi. Dan bukan pula dalam rangka suksesi. Ya, menjelang 2024. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kata Imam Ahmad, akri amirul mu'minina minni salam, inni la aqbalu hadiyatas sultan. Sampaikan salam saya ke Amirul Mukminin, saya mohon maaf tidak bisa menerima ini. Awak baru isu hoax baru ada pembagian ada siap proposal tuh. Maka tidak salah kalau seandainya ada sebagian pemimpin negara ini yang bilang kalau kiai dah ketemu kita tuh pasti UUD, ujung-ujungnya duit, walaupun untuk bantuan untuk pesantren kan dan sebagainya. Akhirnya saya pun jadi takut bikin proposal. Alhamdulillah. Sampai ada pernah seorang pimpinan daerah bilang sama saya, di antara sekian banyaknya hanya ustadz yang tak buat proposal Ustaz. Itu dibilang setelah dia tidak jadi lagi. Kenapa tidak kemarin bilang Pak? Dan tidak jadi baru bilang. Dah selesai habis masa jabatan baru bilang. Coba waktu dia masih aktif kan, baru kita buat proposal. Karena dia yang nawarin tuh. Maka ternyata memang sampai, karena saya bagian tuh waktu jadi penasehatnya, akhirnya tidak ada buat proposal, rugi juga jadinya. Subhanallah. Setelah selesai baru dia bilang hanya ustadz yang tak bikin proposal. Nyesal saya jadi. Nah, ya memang saya tidak suka bikin proposal. Kalau tuan-tuan nak kasih, tolong jangan pakai proposal. Iya, kasih aja lah. Banyak pun saya terima. Ya, tapi jangan pakai proposal. Hah? Iya, berapapun. Banyak pun saya terima. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu katanya kadzabta innama fa'alta dzalika liyuqala innahu jawan. Dia ini adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan. Nah, ini semua kaum muslimin dan muslimat nak dikatakan menakut-nakuti, tidak apalah, karena memang ini terhib. Nabi menakut-nakuti kita supaya apa? Supaya kita hati. Kalaulah yang besar itu tidak bernilai di sisi Allah, besar amalannya tidak bernilai sama sekali, apalagi kita yang hanya kecil-kecil saja. Tapi yang kecil itu di sisi Allah akan sangat berarti bila kita ikhlas. Makanya lakukanlah segala sesuatunya karena Allah. Lepas itu selesai kita amalkan, tidak usah diingat-ingat lagi, biar Allah yang simpan. Ini tidak lebih parah pula daripada mobile banking lagi. Setiap sekali cek berapa saldo. Padahal tidak ada berapa saldo, segitu aja. Dicek terus. Iya. Akhirnya tertarik juga jadinya. Demikian juga pahala itu kalau antum selalu ingat-ingat kebaikan. Akhirnya ketika orang tidak menghargai kita, terbaca oleh kita. Terbaca. Berapa banyak yang kita sia-siakan kaum muslim. Ini tanpa kecuali. Makanya disebut orang berilmu kena, orang pemberani kena, orang kaya raya
kena. Kan ini asnaf adalah orang-orang di antara manusia itu yang paling tinggi martabatnya kan itu. Syuhada, ulama, dan al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik. Tapi kalau tidak karena Allah, tak berguna. Itulah sebabnya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah ibn Jud'an. Pernah dengar? Kalau sudah pernah, tidak perlu saya ceritakan lagi. Hah? Oh, belum. Atau kita minta yang pernah dengar menceritakan kepada dia di masa jahiliyah itu menumbangkan 1000 ekor onta setiap musim haji. Saya nak nanya sekarang, siapa di antara kita setiap Ramadan menumbangkan 30 ekor kambing? Setiap kambing saya kasih hari untuk berbuka dan bersahur. Ada? Kalau ada, saya nak tahu juga di mana rumahnya. Tapi jangan pakai proposal. Bayangkan 1000 ekor onta setiap musim haji dibagikan gratis. Yang dia layani tamu-tamu Allah. Tapi masa jahiliyah, ternyata orang jahiliyah haji juga rupanya. Masa jahiliyah haji orang haji. Berarti mereka beriman juga sama Allah tapi syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan pengurus Masjidil Haram waktu itu kan, pengurus Masjidil Haram waktu itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hal yanfa'u zalika ya Rasulullah? Bermanfaat tak baginya di akhirat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yafidda siddiq. Tidak ada manfaat baginya sedikit pun. Li'annahu lam yaqul yawman, tidak pernah berkata Rabbi ghfirli yawmaddin, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Orang yang tak pernah istighfar merasa sudah tidak butuh sama Allah. Kalau orang sudah merasa tidak butuh sama Allah, tidak akan beramal lillah, tidak akan beramal lillah. Itulah sebabnya kita setiap beramal banyak istighfar. Selesai salat istighfar, selesai haji istighfar, selesai berinfak istighfar, selesai berjihad istighfar, selesai nuntut ilmu istighfar. Bahkan doa doa kafaratul majlis isinya istighfar. Oleh sebab itu selesai kajian ini astagfirullah. Ya, tapi bukan karena kecewa sama saya, enggak. Karena orang baru dah kecewa baru astagfirullah, kayak ibu-ibu marah. Kalau baru istighfarnya setelah marah sama anaknya sambil ngambil sapu. Astagfirullah katanya kan. Bukan. Setelah berbuat baik istighfar. Supaya apa? Ini semata-mata taufik dari Allah. Supaya kita ingat, tidak boleh kita lakukan kecuali lillah. Kalau dah sering kita istighfar, sering kita merasa sedikit, sering kita merasa kecil di hadapan Allah, apapun yang kita buat, maka keikhlasan itu akan datang. Dan ingat, untuk membuat kita ikhlas, satu, bahwa pujian manusia tak akan mengangkat kita. Dua, bahwasanya kebahagiaan menerima pujian dari Allah tidak bisa dibandingkan dengan pujian yang terima dari manusia. Yang ketiga, bahwasanya kalau kita tidak ikhlas, sia-sia amal kita. Bayangkan kita yang pertama diseret masuk neraka, padahal kita sudah berinfak sebanyak-banyaknya, belajar dalam waktu yang sangat lama. Ingat terus itu. Yang keempat, selalu minta kita bersama orang-orang yang ikhlas. Berdoa kepada Allah SWT supaya dijauhkan daripada sifat riya, bersihkan hati kita, bersihkan mata kita, bersihkan lisan kita. Yang keenam, kalau kita jenis orang yang mudah terpancing, maka jangan makan umpan. Jangan makan umpan. Namanya suka terpancing. Makanya kan makan umpan, nampak umpan, jangan pergi ke situ.
Tahu umpan tak? Iya, puji-pujian orang kan umpan itu. Ya enggak? Atau celaan orang juga termasuk umpan juga. Oleh sebab itu, nampak umpan lari segera. Kalau kita termasuk yang berhaji lemah. Sebab bagaimanapun kita tidak dianggap, jadi riak juga kita nanti. Kita dipuji-puji lebih cepat riaknya pula. Serba salah kita kaum muslimin. Tidak berbuat kikir pula namanya, pengecut pula namanya, ya kan? Tidak menuntut ilmu, bodoh pula kita, jahil pula. Oleh sebab itu, tadi saya katakan semakin tinggi kita, semakin potensi terpelesetnya. Oleh sebab itu, makanya kalau naik tangga yang tinggi selalu ada pegangan, selalu ada pegangan. Makanya kalau tangga tinggi-tinggi jangan sampai tidak ada apa namanya nih, pagarnya. Kalau tidak terpeleset kita jatuh jauh dan jatuhnya bahaya. Nah, tetap di bawah bahaya juga. Lebih baik kita naik terus, kita update terus dan kita upgrade terus kedudukan kita. Dari yang infaknya sedikit semakin banyak, dari yang pengecut-pengecut menjadi semakin berani. Yang dari tahu satu hadis saja dan langsung berfatwa, sekarang sudah menguasai semua hadis sehingga semakin takut berfatwa. Wallahu musta'an. Sampai di sinilah dulu ya. Cukup lah ya. Belum sih? Nah, sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, semoga menjadi kebaikan dan semakin mengingatkan kita, khususnya saya yang menyampaikan. Karena saya termasuk yang terancam ini. Termasuk yang terancam. Ini baru satu ancaman, ada lagi ancaman lainnya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, tolong doakan juga ya. Tolong doakan. Semoga kita sama-sama diberikan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.